Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratus Salihah. Saya mahasiswa Magister Keguruan IPA Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peta kendali variabel X bar R. Pertama, kita lihat dulu bagaimana sih sebenarnya membuat langkah-langkah peta kendali variabel X bar R. Nah, jadi di sini ada modul tentang peta kendali variabel X yang disusun oleh Ibu Dewi Anggraini. Nah, pertama, di sini bab 1, konstruksi peta kendali untuk subgrup fase 1 dan fase 2. Jadi, di sini ada menjelaskan tentang peta kendali rata-rata X bar dan rank R, untuk subgrup data. Nah, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih fungsi dari peta kendali X bar, terus peta kendali R. Jadi ada beberapa fungsi, itu pertama fungsi peta kendali X bar, pertama memantau perubahan suatu sebaran atau distribusi suatu variabel asal dalam hal lokasinya atau pemusatannya. Yang kedua, menentukan apakah proses masih berada dalam batas-batas pengendalian atau tidak. Yang ketiga, menentukan apakah rata-rata produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian, fungsi peta kendali R pertama itu memantau perubahan dalam hal spread-nya atau penyebarannya. Yang kedua, memantau tingkat keakurasian atau ketepatan proses yang diukur dengan mencari rank dari sampel yang diambil. Nah, terus itu 1.1 di sini menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembuatan peta X bar R secara manual. Nanti menggunakan Excel gitu. Nah, ini ya, ada mencari UCL, LCL, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah fase 1, konstruksi peta kendali X bar dan R dan kendali limitnya menggunakan Minitab. Jadi di sini kita akan menggunakan software Minitab. Jadi ketika kita mau membuat peta kendali variabel X bar R, dipastikan buat teman-teman harus dulu install aplikasi Minitab di laptopnya masing-masing. Jadi langkah pertama, buka software Minitab, search Minitab. Jadi ini ya, ada yang warna hijau, icon hijau ini adalah software dari Minitab. Nah, kemudian ini tampilan dari software Minitab. Nah, yang kedua, langkah kedua adalah masukkan data yang diinginkan atau jika data telah tersedia atau tersimpan di Microsoft Excel, data tersebut dapat di-copy dan paste di jendela Minitab. Jadi nanti datanya itu di Excel, baru kita copy dan pastekan di Minitab. Nah, gini ya, open Excel file, copy data. Jadi data dari Excel ini nanti di-copy, kemudian pastekan di paste cell di Minitab. Nah, gitu, seperti itu. Nah, kemudian, seperti ini tampilan ketika data teman-teman sudah masuk ke dalam aplikasi Minitab. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa untuk menyimpan data tersebut di komputer. Jadi setelah kita mengcopy paste data Excel tadi, kita save data kita dengan cara file, save project as, pilih directory atau folder tujuan Anda. Nah, ini tampilannya seperti ini. Saya perbesar ya supaya jelas. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lakukan konstruksi peta kendali X bar sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman nanti klik start, klik control chart, variable chart for subgroup, baru X bar R. Tuh, ini tampilannya seperti ini. Nah, kemudian karena data tersimpan dalam beberapa kolom, di mana setiap sampel dicatat per baris mempunyai lebih dari satu
observasi yang tercatat per kolom, sehingga kita pilih observation for a subgroup are in one row of column. Nah, seperti itu. Nanti kita pilih itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya akan tampil seperti ini. Muncul tampilan seperti ini. Masukkan data di kolom C2 sampai C6 ke dalam jendela observasi yang akan dilakukan dengan cara memblok C2 sampai dengan C6. Seperti itu. Nah, kemudian setelah diblok tadi ya, ini di atas. Nah, seperti ini tadi C2 sampai C6 diblok. Kemudian pilih select dan tampilan akan seperti berikut. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian langkah berikutnya, berikan judul pada peta kendali yang akan dibuat dengan mengklik pilihan label sebagai berikut. Ya, nanti ada pilihan label, klik, baru tulis nanti di titel peta kendali X bar R, seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya, untuk menentukan limit kendali atau kontrol limit dari peta kendali dapat dilakukan dengan mengklik X bar R option. Jadi setelah nanti label diklik, kemudian klik lagi X bar R option. Seperti itu. Nah, kemudian, oleh karena nilai mean dan standar deviasi dari populasi tidak diketahui, maka kita akan menggunakan estimasi melalui pilihan estimate. Jadi ketika kita pilih ini ya, X bar R option, kemudian nanti kita pilih estimate kayak gitu. Dengan menggunakan sampel yang sudah kita entry datanya ke dalam Minitab. Nah, gitu. Metode yang digunakan mengestimasi standar deviasi yaitu Poulet standard deviation. Jadi nanti setelah pilih estimate, pilih Poulet. Kemudian pilih use unbiasing constant, lalu klik OK. Oke, seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Ini saya perbesar lagi ya, untuk lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, coba lihat. Ini adalah contoh hasil dari peta kendali X bar R. Seperti itu. Nah, ini pada fase 1. Nanti ketika hasilnya ada di mana titik-titik ini ada yang melewati batas atau sampel ada yang melewati batas, maka kita revisi kembali seperti itu. Dan proses revisinya, data yang melewati batas itu dibuang, kemudian kita revisi ulang langkah-langkahnya seperti dari awal. Oke, seperti itu. Inilah langkah-langkah dari peta kendali variabel. Oke, kita langsung kita coba aja ke aplikasi Minitab. Nah, jadi saya mengambil data dari jurnal yang ditulis oleh Marsali Widya Wardana, Sulastri, dan Eko Adi Kurniawan. Mereka menulis tentang analisis peta kendali variabel pada pengolahan produk minyak sawit dengan pendekatan Statistical Quality Control atau SQC. Jadi mereka itu adalah mahasiswa program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Malahayati. Seperti itu. Di dalam jurnal mereka ada data yang bisa kita gunakan untuk contoh peta kendali variabel X bar R. Coba kita ke bawah ya, ini ada abstrak, latar belakang, dan sebagainya. Nah, yang saya ambil itu adalah data ini. Data pengujian kadar asam lemak bebas dalam perhitungan X dan R. Jadi, di dalam jurnal mereka ada sekitar 30 sampel dengan 7 observer, seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi sumber saya tadi jurnal
yang saya perlihatkan tadi, tulisan Wardana, Sulastri, dan Kurniawan tentang analisis peta kendali variabel pada pengolahan produk minyak sawit dengan pendekatan statistical quality control. Jurnal Rekayasa Teknologi dan Sains. Nah, kayak gitu. Jadi di dalam jurnal mereka itu sebenarnya menjelaskan tentang mutu produk yang baik perlu diciptakan dalam program pengawasan kualitas yang efektif dilakukan agar dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Data yang digunakan adalah data mutu CPO, yaitu kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kadar kotoran. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode statistical quality control dengan diagram control chart Mean X dan control chart rank R. Dilanjutkan dengan membuat diagram sebab akibat guna mengetahui penyebab produk di luar batas kendali statistik. Nah, jadi datanya seperti ini ya. Ada 7 observer, kemudian di sini ada 30 sampel, seperti itu. Nah, saya sudah melakukan analisis peta kendali variabel X bar R menggunakan Minitab dan dihasilkan seperti ini. Nah, seperti ini ya kurang lebih petanya. Nah, di sini dilihat bahwa ada beberapa sampel ini ya. Ini kan batasnya ya. Batas, ini juga batas. Dan dia melewati batas. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus melakukan revisi. Nah, setelah saya lakukan revisi, hasilnya seperti ini. Nah, jadi datanya sudah tidak melewati batas seperti ini. Nah, supaya lebih jelasnya tentang peta kendali variabel X bar R, kita langsung ke aplikasi Minitab-nya, kayak gitu. Oke, kita langsung ke aplikasi Minitab ya. Nah, pertama, buka software Minitab. Nah, ini adalah tampilan dari software Minitab. Jadi, buat teman-teman yang mau buat peta kendali variabel X bar R, pastikan dulu teman-teman sudah menginstal software Minitab di laptop teman-teman masing-masing, kayak gitu. Kemudian, langkah kedua, masukkan data yang diinginkan atau jika data telah tersimpan di Microsoft Excel, data tersebut dapat di-copy dan dipaste ke jendela Minitab. Jadi, kita copy paste data dari Excel tadi di-copy, kemudian kita paste di menu edit, kemudian paste cell. Seperti itu. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari data kita yang sudah masuk ke aplikasi Minitab gitu. Kemudian langkah yang ketiga, simpan data di laptop. Jadi ketika kita bekerja itu pastikan data kita itu tersimpan. Jadi kalau kita sudah selesai, data kita tersimpan. Jadi menyimpannya itu di file Save Project As. Nah, tinggal tunggu dia masih loading. Oke. Nah, kemudian kita letakkan, cari aja data kita tuh mau disimpan di mana. Oke, saya mau nyimpen di sini. Oke, Minitab biasa aja. Minitab peta kendali X bar R, seperti itu ya. Oke, save. Nah, kemudian langkah yang keempat, lakukan konstruksi peta kendali X bar R. Nah, dengan cara kita klik Start, kita klik Control Chart, kita klik Variable Chart for Subgroup, kita klik X bar S. Jadi nanti teman-teman kalau mau buat X bar S dan yang lain-lain tinggal diklik di sini aja. Gitu. Karena kita mau buat X bar R, makanya kita klik X bar R. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang kelima, oleh karena data tersimpan dalam bentuk kolom, di mana setiap sampel dicatat per baris, mempunyai lebih dari satu observasi yang tercatat per kolom. Jadi kita pilih, ini kan ada all observation. Kita pilih observation for a subgroup
are in one row of column. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan data kolom C2 sampai C5 ke dalam jendela observasi yang akan dilakukan dengan cara memblok C2 sampai C6. Kita blok C2 sampai C6. Oke. Kita klik select. Oke. Nah, kemudian berikan judul pada peta kendali yang akan dibuat dengan mengklik pilihan label. Nah, di sini kan ada scale, multiple graph, data option, X bar, R option, dan label. Kita pilih label. Seperti itu. Nah, di title kita kasih judul untuk peta kendali kita. Kita judulkan, kita kasih judul peta kendali X bar R. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian langkah ke-8 untuk menentukan limit kendali atau kontrol limit dari peta kendali dapat dilakukan dengan mengklik X bar R option. Nah, tadilah X bar R option. Kemudian kita klik estimate. Nah, kita klik lagi use the following ya, subgroup when estimating parameter. Kemudian kita klik 1:30. 30 itu dapat dari mana? 30 itu karena data sampel saya itu sebanyak 30. Nanti kalau data sampel teman-teman 40, jadi maka ditulis 1:40. Kemudian kita klik Polite Standard Deviation. Nah, kemudian oke. Kemudian oke. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini. Nah, dari data peta kendali X bar ini kita lihat, oh ternyata banyak ya sampel yang memang dia melewati batas ini kan ya. Ini kan batas merahnya ini, berarti di atas itu banyak sekali, juga di bawah banyak sekali. Ini ada nomor berapa aja nih, ngitungnya gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata 1 sampai 6 itu yang melewati batas itu 3 dan 4, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuh 7 dan 8 ya juga, kayak gitu, 9, 10. Artinya kita harus melakukan revisi nih untuk supaya datanya tidak melewati batas. Oke, kita revisi dulu ya. Oke. Oke. Nah, cara revisinya sama kayak tadi. Bentar, kita. Nah, pertama, pastikan kita mengcopy. Nah, jadi kan nah, ini data saya tadi ya, dengan total 30 sampel. Kemudian saya revisi, sehingga datanya tinggal segini. Jadi data-data sampel yang memang dia melewati batas, kita buang. Seperti itu. Kemudian kita copy data ini. Kita copy ya. Kemudian kita ke aplikasi Minitab lagi. Ya, oke. Share. Nah, jadi aplikasi Minitab sama kayak tadi. Kita klik dulu, taruh kursornya di sini, klik edit, paste cell. Nah, di sini kan menunjukkan bahwa data kita sudah masuk kayak gitu. Kemudian kita save lagi datanya, file, save project as, kemudian kita tunggu. Nah, prosesnya kita mau letakkan di mana. Oke. Nah, kemudian kita tulis Minitab peta kendali X bar R yang revisi. Nah, supaya beda ya antara tadi sebelum direvisi dan sudah direvisi. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik start, control chart, kemudian variable chart for subgroup, baru X bar R. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita klik pilih
observation for a subgroup are in one row of column. Nah, seperti itu. Kemudian kita blok C2 sampai C6. Oke. Kita klik select. Kita klik label. Kita kasih nama lagi. Peta kendali X bar R yang revisi. Oke, kemudian kita klik X bar R option, kita klik estimate, kita klik use the following subgroup when estimating parameter, kita klik lagi 1:30. Jadi ingat ya, 30 itu adalah jumlah dari sampel data. Jadi ini opsional. Kalau data yang kita punya 40 sampel, maka 1:40. Kemudian polite standard deviation, oke. Kemudian oke. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini seperti ini. Beda kan dengan yang tadi. Kalau ini yang revisi, semua sampelnya sudah berada pada garis, ya. Jadi nggak ada yang melewati garis seperti itu. Nah, kita sebentar. Oke. Nah, ini ya. Tadi kan sebentar. Ini jurnal ya. Nah, ini tadi ya. Ini kan hasil kita tadi yang pertama sebelum revisi. Nah, seperti ini kelihatan kan banyak sampel yang memang melewati batas. Nah, kemudian karena ada banyak nilai yang keluar dari batas, ada ke 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, banyak sekali ya. Sampai ke 28 dari batas kendali dalam peta kendali X bar R, maka perlu dilakukan revisi batas kontrol uji coba kontrol limit di fase 1. Ini dilakukan dengan memeriksa masing-masing nilai atau titik yang berada di luar kendali, terutama mencari penyebab yang dapat ditentukan. Nah, proses revisi terus dilanjutkan sampai semua titik atau nilai berada dalam kondisi terkontrol atau berada dalam batas kontrol percobaan, sehingga batas kontrol ini dapat digunakan untuk pengawasan produksi saat ini dan akan datang di fase 2. Nah, ini hasil kita tadi pada peta kendali X bar revisi, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang peta kendali variabel X bar R dengan aplikasi Minitab.